Yang penasaran akhirnya alhamdulillah sempat membludak waktu itu. Sampai sekarang dong. Kalau boleh tahu, misalnya untuk Aceh lah ya, itu rate-nya berapa sih? Feed sama story gitu. Misalnya. Untuk selebgram ya? Iya, average rata-rata. Oke. Yang followersnya masih 5 ribuan, mereka kan rate-nya nggak setinggi Kak Novi ya, mungkin yang nggak ada biaya promosi. Bisa sebenarnya, dan itu juga tergantung. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jadi nama gamenya itu This or That. Jadi nanti aku akan kasih 2 pertanyaan untuk Kak Novi sama Bang Maula. Jadi nanti kakak jawab barengan sama Bang Maula secara cepet aja. Jangan nggak pakai mikir Nggak lama boleh mikir ya. Nggak boleh mikir ya. Langsung responnya lebih cepat. Oke. Pertanyaan pertama, datang lebih cepat atau pulang lebih telat untuk nyelesain pekerjaan? Datang lebih cepat kayaknya. Jangan mikir, ayo. 1, 2, 3. Mikir ya. Jadinya mikir. Oke, sekali lagi. Datang lebih cepat atau pulang lebih telat untuk nyelesain pekerjaan? Datang lebih cepat. Oke. Mau meja kerja rapih atau berantakan? Berantakan. Saya berantakan. Berdasarkan kisah nyata berarti. Keuntungan yang lebih besar atau hari libur yang lebih banyak? Keuntungan yang lebih besar dong. Exactly. Gak apa-apa termakan hari liburnya ya. Yeah. Handle masalah apa bisnis. Apa itu work life balance? Oke, gak apa-apa. Handle masalah bisnis sendiri atau percayakan pada tim? Percayakan sama tim. Sendiri sih. Sendiri. Banyak mentor bisnis atau punya banyak database customer? Oh, database customer. Banyak ya. Banyak database customer, karena ini mumpung karena kita ngomongin marketing kan, salah satu nyawa dari marketing itu database. Jadi ketika misalnya sosial media nggak ada apa segala macam, database is your ATM gitu. ATM kita itu database kita gitu. Oke. Tadi this or that kita Yes. ada pilihan yang sama, ada juga yang beda. Berarti itu berdasarkan dari preference masing-masing orang. Yap. Oke, semuanya kita punya bintang tamu kita hari ini, Kak Novianti. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang kenal, tapi juga sebagian belum. Jadi kayaknya nggak afdol kalau bukan bintang tamunya sendiri yang kenalin dirinya dan bisnis apa aja sih ya. Bisnis apa aja yang Kak Novi punya. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. semuanya. Saya Novi. Alhamdulillah untuk saat ini bisnis Allah sedang mempercayai saya, sedang mengamanahkan saya untuk menjalankan bisnis. Yang pertama itu ada di makeup. Ya, makeup artist itu sudah lama sekali saya jalani. Terus juga selanjutnya ada cheesecake dan satu lagi ada nasi gurih. Waduh. Lapar nggak? Tiba-tiba lapar dan kayaknya nggak dibawain ya. Ini miskomunikasi. It's okay. Iya. Terus gimana sih Kak awalnya Kakak memutuskan untuk buka usaha dan terjun di bidang usaha yang sekarang? Sebenarnya ini bukan fokus utama ya, maksudnya kayak secara nggak sengaja aja gitu, seiring berjalannya waktu ya udah kayak nggak direncanain juga gitu. Apalagi di makeup, apalagi kayak yang di makeup kan itu karena memang hobi, jadi berawal dari gambar-gambar alis, agak-agak ada tekecadro gitu kan. Ada tekecadro. Ini teman-teman yang dari luar Aceh. Mudah-mudahan nanti di ini ya ada subtitle ya. Apa itu tekeca ya. Nah, jadi karena memang suka, jadi alhamdulillah menghasilkan uang. Enak nih kan gitu, lanjut. Sip. Gitu Berarti dari dulu memang udah ada ini ya, maksudnya ketika ngelihat sesuatu itu, wah ini kayaknya bisa diduitin nih. Udah ada sense itu gak dari dulu berarti? Makanya kayak saya bilang tadi sih, sebenarnya awalnya itu kan cuman kayak nggak sengaja ya, gara-gara suka untuk diri sendiri. Tapi ketika udah kenal yang namanya ini bisa menghasilkan uang nih, langsung aja gitu dilanjutkan. Oke. Nah, kenapa memilih, tadi kan udah bicara makeup sedikit ya, maksudnya tekecadro, saya sampai sekarang nggak tahu apa itu tekecadro. Serius. Apalagi yang soalnya blasteran mungkin ya. kan, Acehnya Blasteran baik. Acehnya blasteran Cina nih, jadi ya gitulah. Oke.
makeup tadi udah cerita. Misalnya ini tadi ada cerita cheesecake misalnya. Apakah dulu karena pernah belajar pastry, bakery kayak gitu atau modal YouTube kan sekarang juga banyak juga gitu tuh dapat inspirasi dari media sosial kayaknya oke nih aku juga suka masak, suka makan terus bikin. Nah, kalau Kanovi gimana nih? Ya sebenarnya jawabannya itu udah ada di pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya saya nggak punya basic baking sih. Berawal dari teman tetangga ya. Dia itu suka banget makan cheesecake. Saya juga lumayan suka cheesecake. Terus dia bilang nih, ini cheesecake kalau kita beli harganya itu lumayan gitu kan. Kalau sering-sering kita beli lumayan tipis Tekor kantong ya. juga ya kan. Apalagi kita di rumah ada beberapa orang gitu. Sampai akhirnya kita mutusin kayak ya udah coba aja kita buat bermodalkan YouTube. Seperti pertanyaan Bang Maula tadi gitu kan. Udah bisa ketebak ternyata ya. Nah, jadi dari YouTube sekarang kan sosial media itu banyak banget hal positif ya, tergantung kita yang menggunakannya gitu kan. Jadi kayak resep-resep makanan kue-kue itu banyak banget di YouTube. Akhirnya kita coba memilih salah satu resep yang ada di YouTube tapi kita kreasikan lagi gitu kan. Karena kalau kita ngikutin semua di YouTube juga agak susah, apalagi cheesecake itu banyak bule-bule sana kan yang buat resep. Kalau kita lihat ya di itu bukan lokal berarti ya. Itu sebenarnya cheesecake yang Novi jalanin sekarang New York. Wow, New York cheesecake. New York, America. Oke, America. Iya. Jadi malu saya sama mau aja. Takut. Takut salah sebut. Banana lagi nih. Banana lagi. Nah, jadi ini New York cheesecake. Kenapa? Apa bedanya New York cheesecake dengan cheesecake yang lain? Jadi dia itu ada Japanese cheesecake. Kalau Japanese itu dia lebih ke bolu. Kalau New York yang saya buat ini dia itu lebih ke krim. Nah, bahan utamanya itu cream cheese gitu. Jadi dia lebih lumer gitu. I see. Oke, berarti kan tadi coba buat sendiri ya Kak. Terus kepikiran untuk jualan itu gimana? Apakah pas posting ada yang kepengen tiba-tiba atau gimana ceritanya? Jadi awalnya kita kan buat dengan size yang lumayan besar kan. Ada beberapa slice, sekitar 12 slice kalau nggak salah. Ini kok kita habisin sendiri juga nggak sanggup gitu kan, sampai akhirnya ada lebih beberapa slice iseng-iseng posting ke Instagram story, ada yang mau nggak gitu. Dan awalnya bingung juga nih harganya berapa kalau memang ada yang mau gitu kan. Enggak, itu ada yang mau maksudnya dijual atau dijual bagi? Mau coba dulu. Tapi bilang sama pasar teman ya. Novi, ini kira-kira kalau kita jual mau nggak ya? Udah coba aja gitu kan. Mumpung ada juga stok di rumah. Dan alhamdulillah begitu kita naikin story, ya namanya orang kita nih kan kalau ada sesuatu yang baru tuh kan penasaran ya. Apalagi di Aceh. Maksudnya bukan sesuatu yang baru, apa sih, cheesecake itu emang udah lama, tapi untuk di Aceh Belum banyak ya yang jual. pada saat itu belum gitu. Jadi mereka mau coba dan alhamdulillah itu jalan rezeki juga. Berarti pembeli pertamanya dari situ ya Kak, dari sosial teman-teman media ya? teman-teman sendiri sampai akhirnya banyak yang penasaran. Akhirnya alhamdulillah sempat membludak waktu itu. Sampai sekarang dong. Sampai sekarang. Amin ya Allah. Amin. Soalnya saya pernah coba juga, jadi itu racunnya Instagram juga tuh. Ini Instagram Novi, ya? Instagram atau WhatsApp, pokoknya lupa. Cheesecake, Novi udah ada cheesecake nih. Terus kan ngasih tahu kalau salah di salah satu toko kue gitulah. Terus datengin bareng istri kayaknya oke nih kita coba yuk, kita coba. Udah kita beli. Gimana? Alhamdulillah enak sih. Yang jelas Misha suka, anak saya suka. Iya, Misha suka. Alhamdulillah. Iya. Orang kan banyak yang pengen bisnis nih, teman-teman. Saya yakin banyak tuh yang pengen bisnis. Ketakutan yang paling utama itu adalah ini pas aku launching atau rilis produknya, apapun itu ya, mau makanan, mau skincare kah atau apapun itu, ketakutannya kan kayak ini laku nggak ya? Iya. Nah, ini laku nggak ya? Tadi kan Novi udah cerita iseng posting, terus laku ternyata. Alhamdulillah. Rezeki. Nah, ini untuk orang lain kira-kira ada tips lain nggak supaya mereka juga bisa laku gitu kayak Novi? Karena kan gini, ini konteksnya gini teman-teman. Novi ini di Aceh cukup terkenal ya, selebgram lah hitungannya, selebgram gitu. Amin. Nah, jadi
kan nggak semua orang selebgram gitu, kayak saya ini siapalah yang tahu saya Siapalah kan ya. kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman kayak bertanya, kalau aku nanti jualan ntar laku nggak ya? Nah kira-kira di hari pertama mereka jualan mereka harus lakuin apa sih? Oke, untuk dapetin customer pertamanya. Sebenarnya dalam berbisnis itu kan ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu ada produk. Kita tuh harus tahu dulu produk apa yang mau kita jual untuk orang-orang. Kira-kira ini menarik atau enggak? Itu yang pertama gitu kan. Terus yang kedua juga kita harus memperhatikan harga-harganya juga. Jangan sampai nanti ini untuk di daerah kita, untuk di lingkungan kita, kalau kita jual ini harga segini tuh nggak cocok gitu kan. Dan yang ketiga, kita juga harus memikirkan tempat seperti yang saya bilang tadi, lingkungan, dan sampai akhirnya yang terakhir itu promotion. Nah itu paling penting, itu paling penting. Apapun yang kita jalankan jangan lupa promosi, jangan lupa iklan gitu. Dan untuk saat ini kan untuk di Aceh juga selain iklan-iklan di media cetak atau televisi dan lain-lain, juga sekarang sosial media sangat berpengaruh gitu. Dan banyak juga ada teman-teman influencer ataupun selebgram yang mungkin bisa kita minta tolong untuk kita bisa minta jasa mereka untuk mempromosikan produk-produk kita gitu. Dan pastinya itu juga akan ada biaya gitu kan. Tapi mungkin untuk meminimalisir budget itu bisa start dari mikro influencer nggak sih Kak? Kalau Kak Novi kan hitungannya udah lumayan mega influencer, mega atau makro gitu kan. Mungkin kan ya mikro itu mereka bisa hanya kita barter produk mungkin ya. Mungkin bisa jadi solusi juga untuk teman-teman yang mau mulai bisnis yang followersnya masih 5.000-an mungkin ya Kak. Mereka kan rate-nya nggak setinggi Kak Novi ya, mungkin yang nggak ada biaya promosi. Bisa sebenarnya, dan itu juga tergantung personal ya, tergantung personal mereka mau atau tidak untuk adanya barter tadi gitu. Jadi sebenarnya bisa aja, karena memang ada juga teman-teman yang sesama bisnis, mereka juga sempat kayak ini untuk sementara budgetnya masih kurang untuk minta tolong teman-teman selebgram untuk biayain teman-teman selebgram jasanya gitu. Dan pada akhirnya mereka coba menawarkan kira-kira, Kak, boleh nggak aku minta tolong, aku baru mulai usaha gitu kan, modalnya masih sedikit dan lain-lain, aku boleh nggak minta tolong untuk dipromosikan. Nah itu kan tergantung personal, ada yang mau, ada yang tidak gitu Jadi kan. coba dulu ya, Coba aja, ini jangan ya. pantang menyerah. Dan satu lagi harus yakin bahwasannya setiap apapun yang kita jalankan itu pasti Allah akan membukakan pintu rezeki gitu. Jadi rezeki nggak akan ketukar, jadi jangan pantang nyerah. Coba aja tanya ke beberapa teman-teman kalau memang mau tadi pakai jasa si selebgramnya gitu. Kalau boleh tahu, misalnya untuk Aceh lah ya, itu rate-nya berapa sih? Kalau misalnya news feed sama story gitu. Misalnya. Untuk selebgram Iya, ya, average rata-rata. Oke. Setingkat Kak Novi lah Iya, iya. Waduh. range aja. Range aja, nggak harga fix ya. Berapa Novi, bingung juga bilangnya nih ya. Kisaran Di bawah ya. 1, di atas 1 juta maksudnya. Gini ya, kalau Novi pribadi untuk makanan, Novi memfreekan itu, Novi pribadi. Jadi buat Oke. teman-teman mungkin nanti kayak yang ada usaha kuliner, Wow, boleh good news DM nih. Novi. Kabar baik nih, kabar ya. baik. Boleh DM Novi, ini kalau Novi pribadi, tapi Oke. kalau teman-teman yang lain Beda-beda Novi ya. tahu ya Iya, gitu iya. kan. Jadi kalau untuk Novi, teman-teman yang punya usaha kuliner boleh hubungin. Insya Allah kalau emang bisa Novi bantu. Tapi dengan syarat kalau memang nanti makanan kakak-kakaknya kira-kira memang bisa untuk kita posting, kita akan posting. Tapi kalau memang mohon maaf bukan nggak enak, tapi mungkin Nggak sesuai belum selera cocok ya. gitu kan, belum cocok, dan mungkin menurut saya ini masih ada kekurangan, saya nggak bisa posting, dan saya akan hubungin kakak secara personal untuk mungkin memberikan sedikit kritikan seperti feedback itu. lah ya. Iya Oke, benar. oke, Jadi oke. kalau Novi pribadi sih Bang Mantap. Lola, Novi kalau untuk makanan lebih kayak memfreekan, karena juga kalau makanan ini kan maksudnya nggak yang besar-besar banget juga kan ya, apalagi banyak ibu rumah tangga yang Bisnis rumahan biasanya. Kak. bisnis rumahan gitu, beda dengan fashion dan lain-lain gitu.
Oke, kabar baik banget untuk yang lain. Atau mungkin selain berita baik itu Kak Novi ada juga promo ataupun penawaran menarik untuk penonton kita di Sago Kak. Apakah yang nonton podcast ini nanti mendapatkan penawaran atau diskon dari Kak Novi? Kenapa nggak bilang Mari dari kita awal? tanya. Kenapa nggak bilang waktu sebelum tadi? Biar kita bisa buat promo karena kan ya. konteksnya gini Kak Novi, kita kan pengen ngasih informasi mungkin atau edukasi terkait dengan bisnis, pemasaran lewat podcast gitu. Terus kami mikir kalau cuma informasi sama edukasi mah udah banyak gitu di podcast lain. Di sini kita ada promosinya gitu. Promosinya bukan hanya menguntungkan yang punya bisnis, tapi yang nonton juga gitu. Kayak, wah aku jadi kenal sama Kak Novi, terus aku kok jadi pengen ya makan nasi gurihnya atau cheesecake-nya atau apalah yang bisa mungkin dibagi ke teman-teman yang nonton Kak Novi. Oke. Jadi bingung ya mikirnya. Apa Ini ya? beneran dadakan ini. Langsung ditodong di tempat nih. Apa ya promo ya untuk teman-teman ya maksudnya promo usaha Apa Novi diskon ya? 10%, Iya, diskon 5% apa, gitu. Aduh, ini gimana ya? Tapi gini deh, oke boleh kita akan adakan promo. Tapi mungkin untuk sekarang apa masih bingung nih ya. Teman-teman boleh stay tune di story saya aja kali ya. Instagramnya Boleh Kak main-main Novi ke ya. Instagram tiba-tiba setelah podcast ini tayang jadi rame nih viewers ternyata tunggu-tunggu diskon ya. Iya. Insya Allah Jadi nanti boleh teman-teman- deh, boleh. Oke. Teman-teman tunggu aja berarti atau pantengin aja atau mungkin di DM aja langsung Iya. kali aja dapat Aku kejutan. penonton Sago. Iya. Tapi sebenarnya Bang Maula Novi memang ada juga sih sempat beberapa kali buat kayak giveaway gitu ke teman-teman. Ada juga bukan karena podcast ini aja, tapi sebelumnya juga ada misal kayak apapun lah dalam rangka menyambut ulang tahun saya mungkin atau apapun itu nanti kita akan adakan giveaway atau mungkin saya nanti ada beberapa pertanyaan kalau teman-teman bisa jawab itu akan free cheesecake juga akan ada gitu. Nice. Kayaknya yang free cheesecake lebih menarik ya. Daripada Harus- pemotongan harga ya. harus cobain cheesecake-nya. Kita kan bisnis itu nggak selalu mulus ya, Novi ya. There's always something gitu. Kalau kata orang Aceh besar, ada aja yang masalah gitu. Ada aja masalahnya. Nah, kalau sepanjang pengalamannya Kak Novi gitu dalam bisnis ini ya, ada nggak sih kesalahan strategi marketing gitu kayak udah nyobain strategi ini nggak work gitu kayak kurang hasilnya harusnya segini ekspektasinya berapa ini dapatnya segini ada nggak pengalaman itu? Itu pasti sih, pasti ada. Setiap bisnis itu semua pasti ada. Cuman ya paling penting jangan pantang nyerah untuk coba lagi strategi-strategi yang lain gitu kan. Kayak misalnya kalau saya pribadi pernah tuh di cheesecake saya pernah buat kayak misalnya pakai ini mau buat hal yang beda gitu. Saya pengen buat varian-varian baru tapi ternyata varian-varian ini kurang diminati oleh orang lain gitu kan. Jadi juga yang cheesecake yang udah kita buat ini dia kan kalau makanan nggak bertahan lama. I see, Jadi ya. udah pasti akan ada namanya rugi gitu kan. Nah, jadi maka dari itu jangan sampai setelah ini makanan kita ataupun usaha kita ini ada yang namanya rugi terus kayak kita stop sampai di situ. Enggak. Jadi coba lagi yang lain karena itu pasti akan ada jatuh bangun, itu pasti akan ada gitu. Dan kenapa kalau kita lihat sekarang orang-orang hebat di dalam bisnis, kenapa dia bisa sehebat itu? Karena juga dia sebenarnya kan mulainya dari nol. Dia juga akan mendapati yang namanya jatuh bangun dalam bisnis gitu. Yang pasti jangan nyerah aja sih kalau memang udah dapetin hal-hal yang seperti itu gitu. Berarti waktu itu kesalahannya lebih ke business development ya, maksudnya kayak mengeluarkan varian baru, terus ternyata nggak terlalu diminati makan ya. di market ya. Abis Oke. itu produknya apa gitu kan, kayak misalnya Novi buat kue-kue yang baru gitu. Oh ini kira-kira kurang peminatnya gitu. Jadi kita coba buat yang lain lagi seperti itu. Terus selain kesalahan marketing tadi tentunya pasti ada kendala lain ya Kak di bisnis. Kira-kira apa sih Kak satu hal yang sampai saat ini itu masih menjadi PR ataupun kendala di dalam bisnis ya Kakak? Oke. Kendalanya itu di SDM ya, teman-teman yang yang ngebantuin usaha kita, karena sekarang cari orang kerja itu susahnya, Masya Allah. Waduh, menarik itu. Cari kerja susah karena sebagian lagi bilang cari kerja susah. Ini orang yang
artinya yang pengusaha juga nyari pekerja susah gitu. Jadi yang bikin susah tuh apa? Ya tergantung sih ya, tergantung di bidangnya gitu. Sebagian orang mungkin nggak cocok dengan pekerjaan itu gitu. Jadi mereka nggak bisa melanjutkan, nggak cocok di kira-kira ini memang bukan passionnya saya mungkin, maka dari itu mereka tidak bisa melanjutkan. Kalau di saya pribadi, di usaha saya pribadi itu kan ada kayak nasi gurih ya. Nah nasi gurih itu untuk cari orang kerja yang memang benar-benar bisa diajak kompromi dalam hal masak-masak, terus juga bangun pagi, karena kalau nasi gurih itu kan memang kita pagi ya, startnya itu pagi, itu lumayan susah untuk kita dapatin gitu. Biasa laki-laki atau perempuan untuk yang tugas pagi tadi? Ini perempuan sih Kan di masak dapur ya. ya. Oh, perempuan susah bangun pagi juga ya? Nggak, biasanya karena gini, pengalaman saya pribadi itu yang sulit itu laki-laki gitu. Apalagi kalau misalnya bidang pekerjaannya itu kayak kreatif, kayak desainer, program gitu, itu selalu aja. Kalau kami bang memang kerja tengah malam, selalu itu alasan. Enaknya tengah malam ya. Enaknya tengah malam, jadi pagi kami nggak bisa masuk kantor atau telat masuk kantor. Tapi cewek-cewek gitu juga ya. Gini Kak, tergantung paginya itu jam berapa ya. Iya. Kalau Oke. di nasi gurih itu kan kita bukan jam 6, bangunnya jam 6 itu kita udah mulai jualan. Oke. Gitu. Jadi kita bangunnya itu mulai dari jam 4. Oh, imbang-imbang ayam ya, itu lumayan, imbang-imbang Kak. ayam ya. Itu lumayan soalnya kayak goreng-goreng atau apapun itu kita Oke. nyiapinnya di subuh biar Oke. lebih fresh gitu. Itu juga lumayan sih. Connection kan, di situ ya Kak. agak susah kalau kita dapetin yang memang benar-benar tulus dan ikhlas untuk bekerja gitu. Satu karyawan paling lama bertahannya berapa lama? Tergantung. Ini kalau perempuan agak susah nih karena Let's say di nasi gurih deh misalnya. Oke, kenapa Novi bilang kalau perempuan agak susah? Nanti mungkin di kerjaannya kita udah cocok nih, di kerjaannya dia tuh gercep gitu kan, nggak lemot. Tapi tahu-taunya kayak tiba-tiba datang jodohnya harus berpisah kita Ais, ya, nikah bener, dia kan. Jadi saya nggak bener, bisa matokin bener. berapa lama gitu, nggak bisa Iya. matokin karena memang pernah ada karyawan yang bertahan di 13 tahun sama-sama. Oh iya. Karena gini, kalau untuk nasi gurih itu kan usaha orang tua, Novi Oke, lanjutin oke, usaha orang tua, oke, jadi itu oke. udah cukup lama kalau nasi 13 gurih. tahun ya? Kalau Oke. nasi gurih itu dari setelah tsunami. Jadi ada salah satu karyawan yang dulu tuh sering sama-sama, udah pernah sampai 13 tahun, ada juga yang satu lagi itu 9 tahun gitu. Ada juga yang kayak cuman 2 minggu langsung out Oke. gitu. Jadi Mungkin 2 dia nggak minggu cocok paling ya. cepat ya. Oke. Mungkin nggak cocok dengan namanya bangun Lingkungan pagi tadi. pekerjaan. Tapi setiap pekerjaan pastinya ada resiko ya Iya Kak. pasti. Nggak ada ngiklan Novi nggak? Iklan khusus enggak sih, paling ke Berarti lebih ke organik ya, lebih ke organik. Maksudnya gini teman-teman, kita kalau mau mempromosikan produk itu pilihannya kan ada 2 gitu Iya. secara umum. Ada yang organik, ada yang paid istilahnya. Organik itu gratis, jadi kita bikin konten, ya kita berharap konten kita dilihat oleh followers kita gitu. Tapi kan syukurnya sekarang sosial media udah, ini gara-gara TikTok by the way. Jadi maksudnya kita bisa reach penonton atau viewers itu dari non-follower gitu. Jadi di-explore apakah di FYP kalau di TikTok ya. Nah jadi itu organik, kita bikin konten yang bagus, yang hook-nya bagus. Hook itu maksudnya kalau teman-temannya tahu mungkin clickbait gitu, bikin orang nonton gitu, kalimat-kalimatnya itu bikin penasaran dan seterusnya. Nah itu organik. Yang kedua paid, berbayar. Berbayar itu artinya kalau kita orang yang nggak sabar kan kadang-kadang di TikTok itu ada kayak macam batas mentok gitu. Kita posting satu konten itu mentok di 200 gitu. Sekali-sekali ada 1000 dan 1000 kan yang ngelihat bukan yang beli kan. Jadi kan hampir nggak ada manfaatnya. Nah, kalau pengen cepat kita berbayar gitu. Berarti Novi hanya dengan organik saja udah cukup ya berarti. Ya? Alhamdulillahnya Allah memulihkan sejauh ini ya, maksudnya Oke. kayak ada teman-teman juga yang mungkin bisa diminta tolong Oh, gitu ya. Iya, iya, cinta iya, tolong iya. dan Berarti teman-teman lain ini tadi ya. pesan juga nih buat kita nih, network itu jadi benar ya kata orang Nece besar lagi nih dia bilang your network. Agak takut sama orang Aceh besar ya. No, Banyak ini kata-katanya. nanti jangan jadi nggak enak pula sama orang besar. Enggak, bercanda emang. Bercanda ya. Maksudnya gini, ada Bercanda bahasa ya, Inggris Imam dia bahasa Aceh besar. Inggris. Jadi katanya your network is your net worth. Artinya
duit kita, kantong kita itu biasanya mirip-mirip dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi maksudnya dalam bisnis kita perlu kenal sama orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ya kita bisa memanfaatkan dia, dan dia ya saling lah, mutual ya kan, sama-sama memanfaatkan dalam hal personal kah atau bahkan profesional kayak Novi tadi gitu, sangat ngebantu banget itu. Ini balik lagi pakai istilah-istilah bahasa orang sebelah sana. Namanya irresistible offer gitu, atau penawaran yang nggak bisa ditolak. Kita balik ke pertanyaan saya tadi sebenarnya ke Novi, gimana caranya waktu jualan itu kita bisa yakin kalau dagangan kita bisa laku gitu. Nah, jadi salah satu strateginya adalah dengan menggunakan decoy produk atau produk yang ditumbalin, ya kan? Sehingga orang dia nggak perlu mikir, itu otomatis ngambil produk kita. Sebenarnya ini umum, cuman orang banyak nggak tahu nama istilahnya aja gitu kan. Kita sering dengar istilah tester misalnya. Oke, dapat ilmu baru di sini ya. Iya, ya memang itu salah satu tujuannya kan, kita bagi-bagi ilmu, pengalaman dan pengetahuan. Nah, jadi misalnya kayak kasus Novi tadi menarik untuk kita bahas sedikit. Kan tadi kan launching varian baru kan. Yes. Nah, kalau if I were you, kalau saya jadi Novi itu daripada saya langsung bikin satu cake gede kayak gitu, itu lebih bagus mungkin buatnya satu gede tapi saya bagiin ke 1.000 orang, potong kecil-kecil gitu. Nah, itu dijadiin tumbal, artinya kita ya udah ruginya satu loyang gitu, tapi kita anggap itu kan bagian dari investasi promosi kan ya. Nah, habis itu dia di match atau dikawinkan dengan OTO atau OTO gitu, one time offer. Jadi itu penawaran seketika saat itu juga. Jadi misalnya nih aku kasih tester, terus kalau enak, ini aku ada penawaran yang harus diambil saat ini juga, karena setelah ini penawaran ini nggak berlaku lagi. Oke. So normal price, harga normalnya 100.000, tapi kalau kamu suka dengan tester ini, kamu pasti suka dong yang gedenya, di luar 100.000, di sini 75.000 aja. Cuma kabar buruknya, before I leave here, the price goes away. Kalau aku nanti udah cabut, ini harga nggak berlaku lagi. Oke. Aku hitung mundur ya, 10, 9, ya kira-kira kayak gitu strateginya. Dan kalau di kami, statistiknya itu adalah 30-40% orang itu beli dengan menggunakan taktik itu. Nah, jadi harusnya teman-teman yang mau launching produk atau bisnis harusnya pakai strategi decoy dulu. Kalau kita bukan siapa-siapa, bukan terkenal, ini sekelas Novi aja ada produk gagalnya gitu. Maksudnya ada jualan yang ternyata nggak work gitu loh. Nah, jadi mungkin bisa dipakai itu. Jadi salah satu strategi pemasaran yang bikin orang sulit menolaknya itu adalah itu tadi. Jadi kita kasih tester plus one time offer. Satu. Yang kedua, mungkin yang bisa saya share ke teman-teman adalah ada satu pola, ini copywriting. Copywriting itu adalah semacam teks yang either kita tulis di caption postingan atau poster atau diucapkan, yang bikin orang atau yang menggerakkan orang untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan yang kita mau. Nah, jadi pola kalimatnya itu adalah get pleasure without pain. Ini kata orang kampung saya lagi ya. Oke, baik. Maksudnya kita dari produk kita harus pelajari dulu pleasure atau kesenangan orang yang diimpikan orang itu apa. Misalnya makan New York cheesecake seharga $70 misalnya di sana, di sini cuma 70.000 aja. So itu kan desire orang. Nah, kalau memang itu desire-nya, setelah Novi pelajari misalnya itu desire-nya, kita bisa manfaatkan angle itu sebagai kalimat promosi. Misalnya, nggak perlu ke New York untuk makan cheesecake New York terenak. Udah ada di sini di Banda Aceh gitu. Jadi get pleasure, dapat New York cheesecake tanpa harus bayar tiket 20 juta PP ke New York. Misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman boleh dicatat tuh, get pleasure without pain. Produk apa aja bisa tuh. Misalnya produk jasa misalnya, Sar. Produk jasa apa? Nah, ini langsung belajar ada workshop mungkin ya. Belajar apa ya? Belajar bisa bahasa Inggris lah belajar misalnya. bahasa Inggris. Ini dagang produk gue sendiri nih berarti. Ya, misalnya salah satunya kayak
panduan bahasa Inggris 30 hari tanpa kursus. Nah, kenapa kalimat itu muncul? Karena saya tahu banget orang itu pengen bahasa Inggris tapi males kursus, nggak punya waktu misalnya. Saya bikin itu sebagai headline dan biasanya meledak kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya, Jadi berlaku di produk dan jasa juga. ya, apa saja itu bisa dipakai. 2 strategi tadi ya, pakai decoy, dikawinin sama one time offer. Yang kedua, di headline atau di kalimat promosinya pastikan ada pola tadi, get pleasure without pain gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, podcast kali ini mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Novi dan juga topik yang kita bahas kali ini. Sekali lagi makasih Kak Novi Sama-sama. udah singgah di Sago TV di ruangan kami ini. Thank Boleh you. sering-sering ya. Boleh sering-sering. Sering-sering. Jangan sungkan-sungkan ya. Iya, ya, nanti kabarin Bang Sayuti aja. Oke. Ya, thank you guys udah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.